Sea Turtles or Pawikan released last Thursday. Ito na yung kinakailangan mong pagtakas. Mela! Sorry ha. Bayong lang, di mong bitbit. Hello. Ganyan, tignan niyo. Tingnan niya kasi. Naku, sobrang ganda ng mami ko. Pawi. Meron na mapawi? Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film berjudul Revirginize tahun 2021. Mengisahkan seorang wanita berusia 50 tahun lebih yang menjalani hidupnya dengan cukup kelam. Membuat dirinya bercerai dengan suaminya yang memilih hidup dengan wanita lain. Sehingga wanita itu hampir putus asa. Hingga pada suatu hari keponakannya datang dan memberikan kesempatan kedua untuk dirinya. Gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe jika kalian suka sama video ini. Seorang wanita bernama Carmela, usianya sudah mengejak 50 tahun lebih. Dan saat itu dia sedang mengalami cobaan yang cukup besar dalam hidupnya. Ditemani sahabatnya, mereka berada di sebuah kantor pengadilan agama. Jadi diketahui Carmela ini akan bercerai dengan suaminya. Gara-gara dia lebih memilih wanita lain yang lebih muda dan lebih langsing. Carmela benar-benar sedih dan terpukul atas kejadian ini, sehingga dia kini resmi bercerai dan resmi menjanda. Bayong lang, di mong bitbit. Oh! Bakit? Dahil hindi na daw magdidibo. Oh. Ano? Di ba, Tiket? Sorry ha. Gertie, tunga mo. Yung papilis na. Siya si Gertie, kaibigan ko. Bakit may problema ka, Judge? Huwag mo nang pagpilitan yung sarili mo sa akin. 1, 2, 3, 4. Kayo naman po na walang kinalaman ang relasyon ninyo. Pero hindi ako isang abogado o judge. Magandang araw sa inyo lahat. Tapi dia tidak sendirian. Dia masih punya sahabatnya yang bernama Girly dan anak perempuannya, yang kini berada di luar negeri sedang menjalani karirnya. Tak hanya itu, sialnya lagi pas dia mau pulang, mobilnya malah kena gembok gara-gara parkir sembarangan. Jadi, ya, dia tidak mau dilihat sama mantan suaminya karena ini memalukan. Since when? Nakalaw ba dito tayo? Hingga suatu ketika, Carmela yang lagi duduk santai sambil minum, didatangi wanita muda bernama Beverly. Dia mengira Carmela ini adalah penjaga warung, karena dia duduk di depan warung. Beverly mau beli minuman padanya. Ya, dia mengatakan kalau umurnya udah cukup untuk beli minuman. Namun Carmela yang lagi kesal malah memarahinya, bahkan dia juga mendatangi teman-teman Beverly yang rencananya mereka akan berangkat party di pantai. Tapi di mobil itu ternyata ada keponakannya bernama Jessica. Carmela tahu pasti mereka ini akan beradu mekanik di pesta itu. Dia akan melaporkan ini pada ibunya Jessica, atau dia boleh ikut dengan mereka. Kailangan kong pagtakas. Jessica, pinapasok mo to? Alam mo to? Naintindihan mo? Medyo mainit na. Oh, ito, lakas mo. Ito nga po yung invitation. Huwag mo ako maka-KJ, ha? Takas. Yun! Dali, fast forward. Ulitin ko na lang. Ya, mau nggak mau Carmela diizinkan ikut dengan mereka, dan party ini benar-benar berbeda dari kehidupannya dulu. Dia pernah mengadakan party juga, tapi tidak sebajigur ini. Intinya di sini tuh banyak buka-bukaannya. Brace yourself, Ninang! Documentary. Iniwan niyo yung... Naman tayo. Malam itu dia diminta Beverly untuk naik ke panggung dan memberikan ucapan pembuka. Kejadian ini sama seperti beberapa tahun yang lalu ketika dia masih muda dan menjadi duta pelepasan anak penyu. Audition ko sa Stranded. Ako. Tagay hanggang mamatay! Pangalagaan ng kalikasan! Carmela melihat Beverly dan Jessica terlalu berlebihan. Dia membaliknya, namun yang namanya anak muda susah untuk diberitahu. Pada akhirnya Carmela ngomel sendiri dan menjauh dari mereka.
Ano pang satisfaction na nakukuha nyo niyan? Dan kebetulan dia nggak sadar kalau ada pemuda yang melihatnya di dalam mobil. Udah gitu saat Carmela lagi buang air di sana, Carmela ketakutan dan menuduh pemuda yang bernama Morp itu mengintipnya. Hanggat hindi ako nilalapitan, hindi ako lalapit. Kasi lahat nga iniintindi ko. Bago ka hinga ng tulong, ay hala! Hala ka cute! Go, go, go! That's all you have to do. Alam mo, hindi na kita tutulungan. Gagawin nila. Lahat kayo strong. Dali na, go, go, go! Kita ka na. Meski sempat berantem kecil sama ponakannya, namun Carmela mulai membaur, dan bahkan dia ikut serta memeriahkan party itu. Dia juga dikasih pakaian serba minim selayaknya anak muda. Teka lang. Ganyan, ha? Gisa, 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 gisa. Tapos, ayan. Hawak. Tapos, wala na. Ganon. Maaka nag-asawa. Sa totoo lang, tita. Alam niyo nang umpisa yan talaga ang plano ko. Saan? Mag-blowjob ako. Go, go! Mother, I love to fuck! Oh, gorgeous. Gundo naman eh. Diba? Dia juga berbaikan sama Morp dan menjadi dekat dengannya. Lalu mereka duduk-duduk di dalam mobil. Di sana Carmela teringat akan kejadian masa lalu. Kejadian itu mirip dengan apa yang ia alami sekarang. Dulu dia pernah menjalani hubungan dengan seorang pria, namun setelah pria itu puas dia ditinggalkan begitu saja. Ya, gara-gara itu Carmela masih belum bisa move on. Pernikahannya dengan yang kemarin itu juga ternyata karena terpaksa. Namun Morp memberikan pengertian dan semangat kalau hidup itu harus bisa move on. Sama halnya dengan penyu yang ia pernah lepaskan, dorong mereka sebagaimana mestinya, seperti kita mendorong diri sendiri untuk lebih bisa maju. Dengan begitu, kita akan lebih baik dan meninggalkan masa lalu yang buruk. Ya, pada akhirnya Morp mengakui kalau dia menyukai Carmela dan mereka jadian. Meski usia mereka terpaut jauh, yang penting masih bisa beradu mekanik. Tanungin mo na. Uy, baka awayin ako ng mami mo. Bata dyan, tsaka magaganda. Mas matanda ka lang ng konti sa mami ko. Actually, it was attracted by the smell of salt. Sit ka na kasi dito. Late na. Si Ate Rina, andyan na. Ha? Tidak saja sampai di situ, anaknya datang ke sana dan mengatakan kalau dirinya sukses menjadi seorang pimpinan. Hingga akhirnya Carmela dan Morp pun menikah dan beradu mekanik setiap hari. Life is a beach. Life is a beach. And life is a beach. Itulah cerita film Revirginized. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.